Ya, ini bola. Halo guys, ini mau membuat vlog, yaitu video langsung otok gurunya, yaitu vlog. Kenapa membuat vlog? Karena ini ada yang menanyakan, yaitu Mas Andi Ariska 4 bulan yang lalu. Sudah lama ini. Kalau ada pertanyaan, buatlah skema pertandingan sistem setengah kompetisi dengan 51 peserta. Gimana Om? Ya ini banyak sekali dan tidak lazim atau tidak umum. Tapi tidak apa-apa. 50 peserta, berapapun pesertanya, apapun sistemnya, nanti masih bisa kita olah. Ya, dari pertanyaan itu sudah dibalas, yaitu lewat komen juga, yaitu di sini balasannya. Insya Allah bisa. Ini untuk pertandingan apa ya? Ya, maksudnya pertandingannya apa yang 51 peserta? Dibagi pool atau grup apa langsung 51 peserta, ya kan? Bahasanya untuk setengah kompetisi itu mesti dibagi pool karena 51 terlalu banyak ya. Bagaimana dibagi pool aja ya? Ya, ini mau dibuat bagi pool ya. Ya, tapi sebelumnya kita ceritakan dulu. Ya, kita bahas dulu dari 51 peserta. Ya, kalau setengah kompetisi itu rumusnya N dalam kurung N-1 bagi 2. Maka kalau mau full 51 peserta itu jadi satu bahasanya ya. Karena tadi yang ditanyakan itu 51 kali 50. Berarti kan ada 2.550 dibagi 2. Berarti ada 1.275 pertandingan. Bahasanya ini tidak mungkin lah ya. Pesertanya pada bubar ya, terlalu capek mungkin. Dan mau berapa minggu, berapa bulan, dan mungkin setahun lebih gitu ya. Ya. Terus untuk setengah kompetisi, kalau peserta 51 lebih etis, lebih baik dibagi 8 pool ya. 8 pool. Ya, nanti terserah panitia mau dibagi berapa pool. Maksudnya 8 pool biar untuk putaran kedua lebih mudah. Ya. Kalau 8 pool peserta 51 itu satu pool isinya 6. Kalau satu pool isi 6 itu ada 48. 48 berarti kan sisa 3 ya kan? Ya, sisa 3. Maka di pool A itu isi 6, di pool B isi 7. Berarti nanti ada 8 pool, ada 3 pool yang isinya 7, yaitu pool B, pool D, dan pool F itu isinya 7. Ya, ini diulangi. Berarti yang pool B isi 7, pool D isi 7, dan pool G isi 7. Maka total dari 51 peserta dibagi 8 pool juga ada 51 peserta. Ya kan? 51 peserta. Sekarang hitung-hitungan pertandingan. Ya, hitung-hitungan pertandingan. Kalau tadi yang satu pool itu isi 6, maka di pool itu keseluruhan ada 15 pertandingan. Kenapa? Kalau 6 kali 5 dibagi 2 sama dengan 30 bagi 2 berarti ada 15 pertandingan. Nah, ini sudah dibuatkan per pekannya. Nah, ini cocok 15 pertandingan. Ya, ini jadwalnya. Begitu juga kalau yang satu pool isinya 7 ya. Ya, satu pool isinya 7, itu tadi ada 3 pool, maka dalam satu pool itu ada 21 pertandingan. Ya, ada 21 pertandingan. Nah, ini total 21 pertandingan. Ya, ini jadwalnya per pekan. Kita lihat lagi. Maka di sini akan lebih efektif. Bahasanya yang isi 6 itu ada 5 pool, maka 15 kali 5 ada 75 pertandingan. Terus yang 7 itu ada 3 pool, maka 21 kali 3 itu ada 63 pertandingan. Maka total hanya ada 138 pertandingan. Ditambah nanti putaran kedua, terserah panitia juga ini. Kalau lolos 2 memang terlalu berat karena satu pool isi 6 dan isi 7 ya, terlalu ketat ini kompetisinya. Hanya 16 besar. Tapi kalau mau lolos 4 ya, yang lolos 4 silakan. Berarti nanti 32 besar. Ya, 32 besar. Tidak apa-apa. Berarti dalam satu pool itu yang tidak lolos putaran kedua diisi 6, berarti tinggal 2 yang tidak lolos, dan yang diisi 7 itu 3 yang tidak lolos. Bahasanya mungkin lebih etis ini, ya, lebih etis ke 32. Maka kalau tadi hanya 16 putaran kedua, berarti total hanya 154 pertandingan. Beda jauh dengan ini, ya, sampai 1000, ya kan? Beda jauh. Ini lebih ngirit. Atau kalau mau pakai 32, ya, berarti ini tinggal ditambah 16, ya kan? Ya, itu ada 170 pertandingan.
Ya, 170 pertandingan. 170 pertandingan. Ini akan lebih simpel, akan lebih mudah. Kita lihat di pembagian grupnya. Ya, ini pembagian grup untuk ngisi data hasil pertandingan ya, untuk ngisi data hasil pertandingan. Maka di grup A itu tadi ada 6. Kita lihat di grup B itu ada 7, ya kan? Di grup C ada 6. Di grup D ada 7, ya kan? Grup D ada 7. Selanjutnya grup E ada 6. Grup F ada 6. Grup G ada 7 dan grup H ada 6. Maka total ada 51 peserta. Dan sekali lagi ini adalah bagan untuk mengisi hasil pertandingan. Kenapa ini diarsir? Nanti bisa kita lihat di awal. Kita ambil contoh, ini hanya 2 ya, satu pool di grup A itu isi 6 ya. Ini burung, ini pesertanya Garuda, Gagak dan seterusnya. Maka Garuda lawan Garuda nggak mungkin, maka ini diarsir, ya kan? Ya, Gagak lawan Gagak juga nggak mungkin, maka ini diarsir dan seterusnya. Ya, maka kita lihat contoh untuk membuat jadwal pertandingan. Ya, dan ini contoh untuk membuat jadwal pertandingan per pekan. Dalam arti per pekan, jangan diartikan per minggu. Per pekan dalam ini adalah dalam arti ini per pekan adalah per putaran. Karena tadi dibagi 8 grup sampai H, maka ini kalau memang satu hari satu pertandingan bahasanya ada 8 hari. Ya, jadwal dari Senin sampai Senin kembali ya. Ya, ini tanggal berapa misalkan. Sekarang grup A itu kalau melihat jadwal itu 2 lawan 1 ya. 2 lawan 1 ini grup A 2 lawan 1 yaitu timnya nggak usah ditulis kembali, Gagak lawan Garuda ya. Gagak kan 2, Garuda 1, padahal posisinya 2 lawan 1. Ini Gagak lawan Garuda ya, dimainkan tanggal dan jamnya ya, dan lapangannya boleh lah ya, lapangannya mana yang dipakai. Terus ini skor. Begitu juga di hari kedua Selasa itu pool B. Pool B juga sama 2 lawan 1. Kebetulan yang 2 lawan 1 itu Merpati melawan Jalak dan seterusnya. Selesai untuk pekan pertama, maka dilanjutkan pekan kedua ya, pekan kedua. Kembali ke grup A ya, kembali ke grup A. Oh ya, ini masih di pekan 1 tapi putaran kedua, atau dalam arti satu pool kan tadi isi 6, maka pertandingan kedua karena tadi ada 8 pool berarti banyak sekali, itu 5 lawan 3 kalau yang isinya 6. Tapi kalau yang isinya 3, ulangi, kalau yang isinya 7 bukan 3. Kalau yang satu pool isi 7 itu berarti kalau pertandingan kedua ya, masih pekan pertama ini ya. Itu berarti 7 lawan 3, peserta 7 lawan 3, maka 7 tuan rumah, 3 tamu ya. Maka dilihat di contoh jadwal. Nah, ini dilihat di contoh jadwal sama. Ini ya, yang pool A karena isinya 6 itu 5 lawan 3 itu timnya mana. Yang pool B isinya 7, maka ini peserta 7 di pool B lawan peserta 3 di pool B ya, siapa lawan siapa kan begitu dan seterusnya ya. Ya, jadi ini jadwalnya beda. Maka nanti membuat jadwal seperti ini itu ada sekitar 138 ya. Ya, ini ada 138. Ya, nanti putaran keduanya ini mau pakai yang lolos 2 atau mau pakai yang lolos 4. Ya kan? Untuk putaran kedua. Itu hanya sekilas masalah contoh untuk peserta 51. Lihatnya di Auto Sport Bagan. Ya, hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi berapapun pesertanya bisa kita buat atau bisa kita olah. Memang paling mudah, paling simpel adalah sistem gugur gitu ya. Ya, tapi ini yang ditanyakan adalah setengah kompetisi. Maka kalau setengah kompetisi, jangan dalam 51 itu dalam satu pool atau satu grup. Terlalu lama ya, banyak pertandingan, pesertanya pada bubar. Maka diakali, dibuat grup ya. Mau dibikin 8 atau berapalah terserah panitia. Tapi intinya setelah 8 itu mudah untuk putaran kedua ya, mudah untuk putaran kedua. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk vlognya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lihatnya di Auto Spot Bagan. Terima kasih.